Nol Bashu, melalui sejarah terkenal sebagai tanah yang berlimpah, dan di dalamnya, sekte paling terkenal yang tidak pernah bisa dilampaui, sekte Tang. Lokasi Tang sekte adalah tempat yang misterius. Kebanyakan orang hanya tahu bahwa itu setengah jalan ke atas gunung, dan bahwa gunung tempat sekte Tang berada memiliki tempat dengan nama yang menakutkan. Hell's Peak, sebuah batu yang dilemparkan dari atas tebing di puncak neraka, akan memakan waktu 19 hitungan penuh sebelum gema yang mengenai dasar itu dapat didengar, sehingga tingginya dapat dilihat, dan itu juga karena 19 detik ini, bahkan melampaui 18 tingkat neraka persatu. Itulah namanya. Seorang pemuda berpakaian abu-abu berdiri di puncak Hell's Peak. Angin pegunungan yang dingin menggigit tidak mampu membuat tubuhnya sedikit menggigil. Di perutnya, karakter Tang yang sangat besar bisa dilihat. Dia berasal dari sekte Tang, dan pakaian abu-abu mewakili murid dari sekte luar Tang. Tahun ini dia berumur 29, karena dia telah memasuki sekte Tang tidak lama setelah lahir. Dia adalah yang paling senior ketiga di antara murid sekte luar, dan sebagai hasilnya murid sekte luar menamainya Tuan Muda Ketiga. Tentu saja, di mulut murid sekte dalam itu menjadi Tang San. Sejak didirikan, sekte Tang dibagi menjadi dua, sekte dalam dan luar. Murid sekte luar semuanya dari keluarga luar atau mungkin dianugerahkan nama Tang, dan sekte dalam semuanya berhubungan langsung dengan anggota sekte Tang, diturunkan melalui keluarga. Saat ini, Tang San memiliki banyak ekspresi, terkadang tertawa, terkadang menangis, tetapi dalam semua kasus tidak dapat menutupi kegembiraan yang berasal dari hatinya. Selama 29 tahun, dimulai 29 tahun yang lalu ketika kakek tua Tang Lan membawanya ke sekte Tang saat masih bayi, sekte Tang telah menjadi keluarganya, dan senjata tersembunyi sekte Tang telah menjadi segalanya baginya. Tiba-tiba, ekspresi Tang San tiba-tiba berubah, tetapi kemudian dengan sangat cepat rileks lagi, agak getir berkata pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, yang seharusnya terjadi akan tetap terjadi. 17 siluet putih, melompat dari tengah gunung menuju puncak gunung seperti bintang jatuh. Siluet ini adalah master, bahkan yang termuda berusia 5 dekade, masing-masing dan setiap orang dengan ekspresi serius. Gaun putih mereka mewakili sekte batin, dan karakter Tang emas di dada mereka adalah simbol tetua sekte Tang. Termasuk tuan kepala sekte Tang, dan semuanya ada 17 tua-tua, dan saat ini ada 17 orang yang mendaki gunung. Bahkan majelis umum masyarakat persilatan tidak akan mampu membangunkan semua tetua sekte Tang pada saat yang sama. Orang harus tahu bahwa di antara tetua sekte Tang, yang tertua sudah melampaui 60 tahun 2 kali lipat. Semua tetua sekte Tang ini telah mencapai puncak kultivasi, dan hanya dalam beberapa saat mereka telah mencapai puncak gunung. Ketika murid sekte luar bertemu sesepuh sekte dalam, mereka harus berlutut untuk memberi salam. Tetapi saat ini Tang San tidak bergerak, dia hanya dengan tenang melihat para tetua berwajah serius ini tiba di depannya. Mereka memblokir semua rute pelarian, dan di belakangnya hanya ada puncak neraka. Sambil meletakkan 3 Buddha Furi Tang Lotus, Tang San menatap mereka dengan enggan untuk terakhir kalinya. Sudut mulutnya menunjukkan senyuman puas. Bagaimanapun, dia berhasil. Dengan usaha 20 tahun, dia akhirnya menyelesaikan pekerjaan terakhir dari sekte luar Tang ini. Prestasi memuaskan semacam itu tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Pada saat ini, Tang San berpikir, semuanya sudah tidak penting. Melanggar peraturan sekte juga baik-baik saja. Masalah hidup dan mati baik-baik saja. Rupanya, semuanya akan berakhir dengan 3 Tang Lotus yang mekar di hadapannya. Buddha Furi Tang Lotus, senjata tersembunyi paling ampuh di dunia ini, lahir di tangannya. Sepanjang hidupnya, apa yang bisa membuat penggemar senjata tersembunyi Tang San lebih bersemangat dari ini? Aku tahu, kejahatan menyelinap ke sekte dalam dan mencuri pengetahuan sekte rahasia tidak bisa dimaafkan, tidak bisa ditoleransi menurut aturan sekte. Tapi Tang San bisa bersumpah ke surga, tidak sedikit pengetahuan yang dicuri dari buku rahasia akan sampai ke dunia luar. Saya mengatakan ini, bukan dengan harapan mendapatkan belas kasihan para tetua, tetapi hanya untuk memberitahu para tetua bahwa Tang San tidak pernah melupakan akarnya. Tidak pernah di masa lalu, dan untuk selanjutnya tidak akan pernah. Suasana hati Tang San sangat tenang saat ini. Mungkin, ini adalah momen paling tenang dalam hidupnya. Melihat kompleks sekte Tang kuno yang luas di tengah gunung, merasakan atmosfer sekte Tang, mata Tang San menjadi basah. Selama dia bisa mengingat, bahkan bisa dikatakan dia lahir demi sekte Tang. Tetapi saat ini, dia juga harus meninggalkan sekte Tang demi pengejaran seumur hidupnya. Para tetua semua tidak bisa berkata-kata. Saat ini mereka masih belum bisa menjernihkan pikiran mereka dari kemunculan Buddha Furi Tang Lotus. 200 tahun, setelah 200 tahun penuh Buddha Furi Tang Lotus tiba-tiba muncul di tangan seorang murid sekte luar. Apa artinya ini? Di negeri ini,
Senjata tersembunyi yang luar biasa ini yang bahkan orang-orang Tang Sekte sendiri tidak bisa menolaknya benar-benar mewakili pendekatan puncak lain dari Sekte Tang. Melihat para tetua menundukkan kepala tanpa berbicara, Tang San tersenyum cerah. Segala sesuatu dari Tang San diberikan oleh Sekte Tang. Apakah itu kehidupan atau kemampuan, semuanya dianugerahkan oleh Sekte Tang. Tidak peduli kapan, Tang San dalam hidup adalah orang dari Sekte Tang, dalam kematian adalah hantu dari Sekte Tang. Saya tahu bahwa para tetua tidak akan mengizinkan mayat seorang murid sekte luar yang melanggar aturan sekte untuk tetap berada di Sekte Tang. Oleh karena itu, biarkan aku beralih ke tulang secara alami di Bashu ini. Tang San begitu tenang sehingga bahkan suaranya yang agak bersemangat akhirnya membangunkan para tetua. Ketika para tetua mengangkat kepala untuk melihatnya, mereka melihat aliran ki putih susu menyebar darinya dalam sekejap. Catatan harta karun surga misterius, kamu bahkan mempelajari teknik kekuatan batin tertinggi sekte dalam catatan harta karun surga misterius? Tang Da berteriak tanpa sadar. Dengan ledakan, ketika sekelompok tetua mundur untuk menghindari sesuatu yang tidak terduga, mereka memandang Tang San yang sepenuhnya telanjang. Tang San tersenyum cerah, saya tiba dengan telanjang, dan saya akan berangkat dengan telanjang. Buddha Furi Tang Lotus adalah hadiah terakhir Tang San untuk sekte tersebut. Selain diriku, aku tidak membawa apapun dari Sekte Tang. Semua buku rahasia berada di bawah batu bata pertama di kamarku. Tang San sekarang akan mengembalikan semuanya ke Sekte Tang. Hahaha. Tang San tertawa liar ke langit, tiba-tiba mundur selangkah. Pada saat ini, para tetua Sekte Tang tiba-tiba menemukan, tanpa diduga tidak ada yang masih punya waktu untuk memblokirnya. Tubuhnya, diselimuti cahaya putih, terlempar ke depan dari Hell's Peak, melayang ke udara kosong, melangkah ke awan dan kabut di sekitar gunung. Berhenti. Tang Da akhirnya bereaksi, tapi sekarang sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Awan dan kabut sangat tebal, membawa gelombang kelembaban, menghilangkan sinar matahari, dan juga menghilangkan Tang San yang seluruh hidupnya didedikasikan untuk Sekte Tang dan senjata tersembunyi. Waktu sepertinya berhenti. Tangan Tang Da gemetar saat dia mengangkat ketiga tang teratai itu, matanya basah. Tang San, Tang San, mengapa kamu menderita? Keheranan yang kau berikan pada kami benar-benar terlalu banyak, terlalu berlebihan. Kakak tertua. Seorang tetua kedua melangkah maju, mengapa Anda harus meratapi pemberontak seperti ini? Tatapan Tang Da menjadi dingin dalam sekejap, udara dingin menutupi tubuhnya, memelototi tetua kedua, menurut Anda, siapa pemberontak? Pernahkah Anda melihat seorang pemberontak yang bisa mendapatkan buku-buku sekte paling langka dan setelah itu tidak melarikan diri? Pernahkah Anda melihat seorang pemberontak yang akan mati demi cita-citanya? Pernahkah Anda melihat seseorang menyimpan senjata tersembunyi yang cukup kuat untuk menghancurkan ahli sekte Tang manapun alih-alih memberikannya kepada sekte sebagai tindakan terakhirnya? Tang San bukanlah pemberontak, dia adalah jenius kami yang paling luar biasa dalam 200 tahun. Tetua kedua menatap dengan bodoh, tapi dia mencuri pengetahuan dari sekte. Tang Da tiba-tiba menyela, jika Anda juga mampu menghasilkan Buddha Furi Tang Lotus, saya tidak akan peduli apapun yang Anda curi. Anda salah, saya salah. Di saat-saat terakhir ini, kami benar-benar memandang tanpa daya karena kesempatan kemuliaan Sekte Tang untuk bangkit kembali menghilang di depan mata kami. Para tetua berkumpul, ekspresi mereka rumit, beberapa bingung, beberapa sedih, beberapa menghela nafas, dan lebih banyak lagi penyesalan. Tidak perlu mengatakan apapun. Sampaikan perintah saya, kirim semua murid, cari Tang San di bawah Hell's Peak. Jika masih hidup, saya akan melihat orang itu. Jika mati, saya akan melihat mayatnya. Pada saat yang sama, mulai saat ini, Tang San dipromosikan menjadi murid sekte dalam. Jika dia masih hidup, dia akan menjadi satu-satunya penerus posisiku sebagai kepala. Ya, kepala. Para tetua membungkuk secara bersamaan. Jika Tang San masih di sini di puncak tebing sekarang, masih bisa mendengar kata-kata Tang Da, bahkan jika dia meninggal, dia pasti masih sangat bersyukur. Usaha kerasnya pada akhirnya tidak sia-sia. Tapi, semua ini sudah terlambat. Puncak neraka, di mana batu yang terlempar membutuhkan waktu 19 detik untuk mencapai dasarnya, keberadaan yang tampaknya melampaui 18 tingkat neraka, bagaimana mungkin itu memungkinkan orang yang hidup untuk kembali dari awan dan kabut? Benua Douluo, Kerajaan Dou Empire Barat Daya, Provinsi Fasinuo. Desa Roh Kudus. Jika hanya mendengar namanya, mungkin terdengar seperti desa yang agak mencengangkan. Nyatanya, ini hanyalah satu desa dengan 300 rumah tangga di selatan kota Nuoding di Provinsi Fasinuo. Alasan mengapa itu disebut Roh Kudus adalah karena dalam legenda,
100 tahun yang lalu seorang petapa roh peringkat guru roh datang dari sana. Ini juga merupakan kebanggaan abadi Desa Roh Kudus. Di luar Desa Roh Kudus, tanpa kecuali, merupakan lahan pertanian yang luas di mana biji-bijian dan sayuran diproduksi dan dikirim untuk memasok kota Nuoding. Kota Nuoding terletak di tengah provinsi Fasinuo, dan meskipun tidak dianggap sebagai kota besar, perbatasan kerajaan lain, bagaimanapun, sangat dekat, dan tentu saja, pedagang dari kedua kerajaan besar berdagang di sana. Akibatnya, kota Nuoding berkembang pesat dan kehidupan rakyat jelata di desa-desa sekitar kota lebih baik daripada di tempat lain. Nyaris saat fajar, di timur jauh, langit berwarna abu-abu pucat fajar. Di puncak bukit kecil setinggi 100 meter yang berdekatan dengan Desa Roh Kudus ada siluet kecil dan tipis. Ini hanya seorang anak berusia 5 atau 6 tahun. Terbukti, setiap hari ia menahan terik matahari. Kulitnya berwarna gandum sehat, rambut hitam pendeknya tampak sangat rapi, dan pakaiannya, meskipun sederhana, bersih. Berbicara tentang seorang anak pada usia ini, mendaki bukit setinggi 100 meter ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi anehnya, ketika dia tiba di puncak, wajahnya tidak sedikit pun merah, dia juga tidak terengah-engah. Ekspresinya tampak puas dan senang. Anak laki-laki itu duduk di puncak bukit, kedua matanya menatap tajam ke timur di mana langit fajar berangsur-angsur cerah. Perlahan mulai menghirup melalui hidungnya, dengan lembut menghembuskan napas melalui mulut, pernafasan terus-menerus dan pernafasan samar yang, pada akhirnya, menjadi siklus yang luar biasa. Selama proses ini, matanya tiba-tiba terbuka lebar. Jejak samar Ki Ungu tampak berkedip dalam cahaya fajar kelabu cerah yang tumbuh di cakrawala yang jauh. Tanpa penglihatan dan konsentrasi yang mencengangkan, mustahil untuk menyadarinya. Saat melihat Ki Ungu, roh anak laki-laki itu begitu terfokus sehingga dia bahkan tidak lagi menghembuskan napas, hanya sedikit menghirup napas pelan. Pada saat yang sama, kedua mata itu dengan tegas menatap dengan konsentrasi pada cahaya ungu yang berkedip-kedip. Ki Ungu tidak bertahan lama. Pada saat cahaya timur berangsur-angsur naik menjadi siang hari, Ki Ungu telah benar-benar lenyap. Saat itulah anak laki-laki itu, dengan embusan panjang Ki Kero internal, perlahan-lahan menutup matanya. Ki putih mengalir keluar melalui mulutnya seperti gulungan sutra yang terbuka sebelum perlahan-lahan menyebar. Setelah lama duduk diam, anak laki-laki itu sekali lagi membuka matanya. Di tengah matanya ada yang mengherankan, mungkin karena Ki Ungu yang tidak murni itu, secercah cahaya ungu muda. Meskipun ungu ini tidak bertahan lama sebelum menghilang dengan tenang, keberadaan itu tetap berbeda. Dengan desahan sedih, anak laki-laki itu menunjukkan ekspresi dendam yang tidak cocok untuk usianya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata pada dirinya sendiri, masih tidak mungkin. Skill Mysterio 7 saya masih belum bisa menembus hambatan serius pertama. Sudah 3 bulan penuh, jadi mengapa ini terjadi? Bahkan mata setan ungu, yang mengandalkan Ki Ungu dari timur yang hanya bisa dibudidayakan di pagi hari, telah menunjukkan kemajuan yang lebih baik. Dengan keterampilan Mysterious Heaven yang tidak dapat menembus hambatan, tangan giok misterius saya juga tidak dapat maju. Ketika awalnya berkultivasi ke perbatasan antara tingkat pertama dan kedua, saya sepertinya tidak menemukan keadaan seperti ini. Bagaimana bisa? Ketika skill Mysterious Heaven semuanya memiliki 9 tingkatan, tingkat pertama inilah yang merepotkan ini? Apakah karena dunia ini berbeda dari dunia asliku? Anak ini, yang telah tiba di dunia ini 5 tahun yang lalu, adalah Tangsan dari sekte Tang yang melompat dari tebing untuk mencapai cita-citanya. Ketika dia sadar kembali, dia menemukan bahwa, selain sensasi hangat, dia tidak bisa bergerak. Tetapi kematian yang diharapkan tidak tiba, dan dia dengan sangat cepat lahir ke dunia ini. Tangsan tidak jelas tentang apa yang sedang terjadi sampai lama kemudian. Dia belum mati, tapi dia juga bukan lagi mantan Tangsan. Tangsan yang terlahir kembali membutuhkan hampir 1 tahun untuk mempelajari bahasa dunia ini. Dia masih ingat bahwa, pada saat dia dilahirkan, meskipun dia masih tidak bisa membuka mata dan melihat, dia mendengar suara dalam dari ratapan yang membelah paru-paru yang menyayat hati. Ketika dia mempelajari bahasa dunia ini, dengan mengandalkan ingatannya yang luar biasa, dia juga tidak dapat menahan diri untuk tidak mengingat bahwa pria itu telah berteriak, "Kakak ketiga, jangan tinggalkan aku," dan pria itu adalah ayahnya, Tang Hao. Ibunya di dunia ini pada saat itu sudah meninggal karena sulit melahirkan. Entah karena kehendak gelap para dewa atau kebetulan sederhana, Tang Hao secara ajaib menamainya Tangsan sebagai kenang-kenangan dari istrinya yang telah meninggal. Karena itu, anak-anak desa seusianya berkumpul setiap hari untuk mengejeknya. Namun demikian, di dalam hatinya, Tangsan sangat puas. Ini, bagaimanapun,
adalah nama yang dia gunakan selama hampir 30 tahun di dunia lain. Dia puas hanya dengan memiliki nama untuk mengingatkannya pada kehidupan masa lalunya. Sejak tiba di dunia ini, Tang San awalnya merasa kaget dan takut. Tetapi, dengan kegembiraan berikutnya serta ketenangan saat ini, dia telah sepenuhnya menerima kenyataan yang, baginya, tampak seperti kesempatan kedua dari surga. Di sini, dia mungkin bisa mewujudkan keinginan terbesar yang dia miliki di kehidupan sebelumnya. Meskipun dia datang ke dunia ini tanpa busana, Tang San masih memiliki kekayaan terbesar, ingatannya. Sebagai jenius luar biasa dari sekte Tang luar, metode pembuatan berbagai mekanisme sekte Tang, termasuk senjata tersembunyi, semuanya terukir di benaknya. Selain itu, dia telah berhasil dengan manuskrip langkah sekte Tang dalam yang sangat ingin dia coba selama bertahun-tahun. Saat mempelajarinya, dia telah berkomitmen untuk mengingat dan menghafal catatan harta karun surga misterius dari sekte batin, dan dengan itu, Tang San berharap untuk mereproduksi kecemerlangan sekte Tang di dunia ini. Waktunya untuk kembali. Tang San melirik warna langit, tubuhnya yang kurus dan kecil melompat dan dia berlari menuruni gunung. Jika ada yang melihatnya saat ini, mereka pasti akan menatap dengan mata terbelalak keheranan. Setiap langkahnya secara mengejutkan mampu membawanya hampir 3/3 meter. Celah-celah gunung dan tanah yang tidak rata tidak bisa dikatakan berpengaruh padanya saat dia dengan mudah mengelak dan dengan cepat maju di antara celah-celah. Bahkan dibandingkan dengan orang dewasa, dia masih akan lebih cepat. Apa inti dari sekte Tang? Senjata tersembunyi, racun, dan keterampilan ringan. Perbedaan terbesar antara sekte Tang dalam dan luar adalah metode penggunaan senjata tersembunyi. Sekte luar mengutamakan mekanisme, dan untuk sekte dalam standarnya adalah teknik asli. Penggunaan racun juga merupakan bakat sekte luar, sementara di sekte dalam, senjata tersembunyi diturunkan secara langsung dari master ke murid dan sangat sedikit racun yang digunakan, karena pada dasarnya mereka tidak diperlukan. Catatan harta karun surga misterius hanya menjelaskan 6 jenis keterampilan bela diri, dipisahkan menjadi teknik internal kekuatan batin keterampilan surga misterius, teknik latihan keterampilan tangan-tangan giok misterius, teknik budidaya penglihatan mata setan ungu, teknik menangkap mengontrol derek menangkap naga, tubuh ringan teknik Ghost Shadow Perplexing Track, serta teknik penggunaan senjata tersembunyi, Hidden Weapon 100 Separation. 5 yang pertama adalah dasar. Setelah semua, tanpa dasar yang kuat, bagaimana seseorang bisa mengeluarkan inti dari senjata tersembunyi sekte Tang? Setelah mulai melatih keterampilan surga misterius pada usia 1 tahun, Tang San, yang saat ini sudah hampir berusia 6 tahun, masih meletakkan fondasinya. Keluarga Tang San tinggal di sisi barat desa Roh Kudus, dekat tempat kepala desa. Rumah bata lumpur 3 kamar bisa dikatakan paling kotor di seluruh desa. Itu memiliki sebuah plakat kayu dengan diameter 1 meter di atas pintu, dicat dengan palu sederhana. Palu di dunia ini adalah simbol pandai besi yang paling luas. Betul sekali. Ayah Tang San, Tang Hao adalah seorang pandai besi, satu-satunya pandai besi di desa. Di dunia ini, pandai besi bisa dikatakan sebagai profesi yang paling rendah hati. Ini karena tidak ada senjata terbaik dunia ini, karena alasan tertentu, ditempa oleh pandai besi. Meski begitu, sebagai satu-satunya pandai besi yang ulung di desa ini, keluarga Tang San seharusnya tidak semiskin ini dengan penghasilan yang sedikit. Masuk ke dalam rumah, Tang San sudah mencium bau nasi yang harum. Itu bukanlah Tang Hao yang membuatkan dia sarapan, melainkan dia memasak untuk Tang Hao. Mulai dari usia 4 tahun, sebelum Tang San cukup tinggi untuk mencapai meja dapur, memasak sudah menjadi tugasnya sehari-hari, bahkan jika dia harus berdiri di atas bangku untuk dapat mencapai bagian atas meja dapur. Itu bukan karena Tang Hao memintanya, melainkan karena jika dia tidak melakukannya, Tang San praktis tidak akan pernah bisa makan sampai kenyang. Sesampainya di depan meja dapur, dia berdiri di atas bangku kayu dengan mudah berlatih, mengangkat tutup panci masak besi besar, aroma nasi yang harum tercium. Bubur kuali sudah lama matang hingga matang. Setiap hari, sebelum mendaki bukit, Tang San selalu memastikan untuk memasukkan nasi ke dalam panci untuk memasak dan menyiapkan kayu bakar agar ketika dia kembali, buburnya akan matang dengan baik. Mengambil 2 mangkuk yang sudah usang dengan lebih dari 10 takik dari konter ke samping, Tang San dengan sangat hati-hati menyendok bubur ke dalam 2 mangkuk dan meletakkannya di atas meja di belakangnya. Butir nasi bubur praktis bisa dihitung dengan mata, dan untuk tubuh Tang San yang sedang tumbuh, nutrisi kecil ini jelas tidak mencukupi. Ini juga alasan mengapa tubuhnya ramping seperti benang. Ayah, makanan. Tang San memanggil. Setelah waktu yang lama, tirai pintu kamar bagian dalam terangkat, dan sesosok tubuh besar muncul dengan langkah yang agak mengejutkan dan berjalan keluar. Itu adalah pria paruh baya,
Penampilannya tampak hampir 50 tahun. Perawakannya masih luar biasa besar dan kokoh, meski seseorang tidak berani memuji gaya berpakaiannya. Jubahnya yang lusuh ditutupi dengan lubang, tanpa tambalan, kulit berwarna perunggu yang terbuka. Fitur wajahnya yang sebelumnya bagus sekarang tampak berwarna seperti lilin. Dia memiliki sepasang mata mengantuk dan sikap linglung. Rambut acak-acakan yang tampak seperti sarang burung, janggut yang telah hilang entah berapa lama tanpa diluruskan. Pandangan redup dan tak bernyawa terlihat di matanya. Meskipun malam telah berlalu, dia masih berbau alkohol, namun Tang San tidak cemberut. Ini adalah Tang Hao, ayah Tang San di dunia ini. Saat tumbuh dewasa, Tang San tidak pernah tahu apa itu cinta paternal. Cara Tang Hao memperlakukannya selalu sama, tegas sejak awal. Meskipun dia tahu untuk membuat sedikit makanan untuk dia makan, namun, seiring berjalannya waktu, tepat setelah Tang San mulai mengambil inisiatif untuk memasak, Tang Hao menjadi semakin tidak peduli pada apapun. Dengan cara ini, rumah mereka sangat miskin sehingga mereka bahkan tidak memiliki furnitur yang layak. Makanan juga menjadi masalah, terutama karena Tang Hao menggunakan semua pendapatan pandai besi yang sedikit itu untuk menukar alkohol. Sementara Tang San adalah anak yang besar, ayahnya sebenarnya juga berusia sekitar 30 tahun, menikah sangat awal bahkan sebelum berusia 30 tahun. Tetapi Tang Hao harus dibandingkan dengan seseorang yang jauh lebih tua, dia lebih mirip dengan kakek Tang San. Sehubungan dengan perilaku Tang Hao, Tang San tidak membawa kebencian. Di masa hidupnya sebelumnya, dia adalah seorang yatim piatu. Dalam kehidupan ini, meskipun Tang Hao memperlakukannya dengan buruk, dia setidaknya memiliki keluarga. Bagi Tang San, ini sudah membuatnya merasa puas. Setidaknya di sini ada orang yang bisa dia panggil ayah. Tang Hao mengambil mangkuk dari meja, tidak khawatir akan melepuh, dan dengan tegukan besar menuangkan bubur ke perutnya. Wajah pucat kusamnya tampak sedikit berkilau. Ayah, pelan-pelan, masih panas. Tang San mengambil mangkuk dari tangan ayahnya dan mengisinya dengan bubur. Dia juga mengambil mangkuknya sendiri. Di sekte Tang, dia tidak pernah bisa pergi dan sangat jarang berhubungan dengan masalah luar. Tak perlu dikatakan bahwa seperti batu tulis kosong, berakhir di dunia ini dia menjadi seperti anak kecil lagi, dan juga tidak memiliki apapun yang tidak dapat dia terima. Dengan sangat cepat, sepanci bubur dengan 7 atau 8 mangkuk semuanya masuk ke perut Tang Hao. Sambil menghela nafas, dia meletakkan mangkuk di atas meja. Kelopak mata yang terkulai terbuka agak, melihat ke arah Tang San. Kamu lanjutkan dengan pekerjaan yang kamu miliki, aku akan bekerja di sore hari. Aku akan tidur sebentar. Kebiasaan kerja dan istirahat Tang Hao memiliki pola yang sangat teratur. Tidur sepanjang pagi, sore hari membuat beberapa peralatan pertanian, mencari nafkah, dan minum pada malam hari. Oke, ayah. Tang San mengangguk. Tang Hao berdiri. Setelah makan beberapa mangkuk bubur, dia tidak lagi bergoyang, dan berjalan menuju ruang dalam. Ayah. Tang San tiba-tiba memanggil. Tang Hao berhenti, menoleh untuk melihatnya, alisnya dengan jelas menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Tang San menunjuk ke sudut dengan bongkahan besi hitam yang bersinar. Bongkahan besi ini, bisakah kau berikan padaku untuk digunakan? Dalam inkarnasi sebelumnya, dia adalah murid sekte luar Tang sekte yang paling menonjol, dia paling akrab dengan pembuatan setiap jenis senjata tersembunyi. Secara alami, saat itu semua jenis material disediakan oleh sekte Tang. Tetapi di dunia baru ini, meskipun dia berlatih beberapa tahun, kekuatannya masih belum cukup sejauh ini. Selain itu, dia tidak pernah ingin menyerah dalam pembuatan senjata tersembunyi paling canggih. Sekarang dia sudah mencoba untuk memalsukan beberapa senjata tersembunyi, tetapi menemukan bahan yang cukup adalah masalah besar. Tang Hao memalsukan peralatan pertanian dari logam yang diterima dari penduduk desa. Itu semua tidak murni, besi yang sangat umum. Itu semua sangat sulit digunakan untuk senjata tersembunyi berkualitas tinggi. Potongan besi kasar yang ditunjuk Tang San, yang baru dikirim kemarin, telah membuat Tang San tercengang. Bongkahan biji besi ini sebenarnya pasti mengandung sumber besi, yang sangat cocok untuk membuat senjata tersembunyi. Tatapan Tang Hao beralih ke besi kasar. Hah? Bukankah ini besi yang bagus? Berjalan untuk melihat, dia menoleh untuk melihat Tang San. Kamu ingin menjadi pandai besi? Tang San mengangguk sedikit. Menjadi pandai besi tidak diragukan lagi adalah profesi yang paling cocok baginya untuk membuat senjata tersembunyi. Ayah, kamu semakin tua. Selama beberapa tahun, sampai saya tumbuh dewasa, tolong ajari saya cara memalsukan peralatan dapur dan biarkan saya mengambil alih pekerjaan Anda.
Sebelumnya yang dia buat hanyalah senjata tersembunyi yang paling tepat, dan sebaliknya dia tidak pernah belajar penempaan yang paling sederhana. Tang Hao sedikit linglung, bergumam, blacksmith juga tidak buruk. Sambil menarik satu kursi yang sudah usang, duduk tepat di dekat tumpukan besi kasar itu, dia dengan lesu berbicara, "Little Sun, katakan padaku, pandai besi macam apa? Pandai besi terbaik." Tang San memikirkannya, lalu berkata, "Pandai besi terbaik harus mampu memiliki alat ilahi." Dengan apa yang dikatakan penduduk desa, alat-alat dewa ada di dunia ini, meskipun dia tidak tahu persis apa alat-alat dewa itu. Tapi disebut ilahi, mungkin mereka cukup bagus. Di mata Tang Hao ada kilatan humor. Alat ilahi? Little Sun juga tahu tentang alat ilahi. Kalau begitu beritahu saya, apa yang harus digunakan untuk membuat alat ilahi? Tang San mengira ini tidak terduga, dan segera berkata, "Bahan terbaik, tentu saja." Tang Hao mengulurkan jari telunjuknya, mengibaskannya ke wajah Tang San, "Jika Anda ingin menjadi pandai besi ahli, ingat kata-kata saya. Seseorang yang menggunakan bahan kelas atas untuk membuat alat ilahi, itu bukan pandai besi terbaik, paling banyak itu hanya sebuah synthesizer. Pandai besi terbaik akan menciptakan alat ilahi menggunakan bahan biasa." Menggunakan besi biasa untuk menempa alat-alat dewa? Tang San agak kaget, memandang Tang Hao. Biasanya, Tang Hao sangat jarang berbicara dengannya, hari ini sudah dihitung sebagai yang paling banyak pada satu waktu. Berdiri, Tang Hao menunjuk ke balok besi berukuran 50 cm persegi di sisi lain ruangan. "Jika kamu berpikir untuk menjadi pandai besi dan belajar menempa dariku, maka kamu harus terlebih dahulu memalu ini 10.000 kali. Tidak sampai saat itu Anda akan memenuhi syarat." Itu adalah balok besi biasa, yang mengandung banyak kotoran. Dibandingkan dengan gumpalan sumber besi, dia bahkan tidak tahu seberapa buruknya itu. "Saat ini, kamu masih bisa berubah pikiran." Tang Hao berbicara dengan acuh tak acuh, sudah bersiap untuk kembali ke kamar dalam untuk tidur. "Ayah, aku ingin mencobanya." Suara Tang San jelas dan tenang, namun tegas. Tang Hao agak terkejut, menatapnya, "Baik." Dengan satu kata, dia berjalan melewatinya, mengambil sebongkah besi besar di tangannya, dan langsung meletakkannya di dekat belou di bengkel. Selama api batu bara dinyalakan, itu bisa digunakan untuk menempa. Setelah menyelesaikan ini, Tang Hao kembali ke kamar dalam untuk tidur. Tang San adalah orang dengan keteguhan hati. Jika tidak, dia tidak bisa mengandalkan satu gambar pun yang bobrok untuk menghasilkan Buddha Furi Tang Lotus, senjata tersembunyi mekanis sekte Tang teratas. Itu menghabiskan sebanyak 10 tahun hidupnya. Menyalakan api arang, memompa belou, dia mulai bekerja sendiri. Shu 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 shu. Suara-suara naik dari belou, api dipancarkan di dalam tungku batu bara, menghanguskan bongkahan besi besar itu. Meskipun Tang San tidak tahu pemalsuan apapun, dia telah menyaksikan Tang Hao memalsukan alat pertanian setiap hari, dan dia tahu proses yang benar. Sama seperti gumpalan besi yang berangsur-angsur menjadi merah panas, dia menyeret palu biasa Tang Hao, membiarkannya jatuh ke tanah. Palu besi bergagang panjang ini bahkan lebih tinggi darinya, dan seorang anak biasa berusia 5 atau 6 tahun tidak dapat memindahkannya sama sekali, apalagi memegangnya untuk ditempa. Tapi Tang San masih menahannya. Dengan keterampilan misterius surga memperkuat seluruh tubuh, meskipun belum menembus tingkat pertama, dia sudah memiliki kekuatan fisik yang sebanding dengan orang dewasa. Ketika palu besi bertabrakan dengan bongkahan besi berulang kali, ia berbunyi dengan suara yang jelas dan merdu. Ini adalah pukulan palu pertama Tang San, dan awal dari penempaan. Di ruang dalam, berbaring di tempat tidur, Tang Hao membalikkan badan. Meskipun matanya tertutup, ekspresi wajahnya agak heran, bergumam dalam tidurnya, dia benar-benar bisa mengangkat palu. Apakah dia terlahir dengan kekuatan manusia super? Dong 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 dong. Suara berdebar mulai terdengar dari toko pandai besi. Tang Hao dan Tang San, ayah dan anak, melanjutkan kehidupan biasa mereka, tetapi dengan perbedaan. Mulai hari ini, Tang Hao membiarkan Tang San bermain dengan tungku lain di ruangan itu, menumbuk bongkahan besi itu di bengkelnya sendiri. Dia tidak menginstruksikan Tang San dengan satu kalimat pun, tetapi juga mulai hari ini dan seterusnya, minum Tang Hao sedikit berkurang, dan makanan keluarga juga meningkat sedikit. Penempaan adalah proses yang benar-benar membosankan dan melelahkan, tetapi Tang San masih menganggap ini sebagai cara yang benar untuk meredam tubuhnya. Ketika 11 hari telah berlalu, dia telah menempa berkali-kali. Rasanya dengan mengayunkan palu besi, dia tidak dapat hanya mengandalkan kekuatan fisik tubuhnya, dan harus menggunakan bantuan skill surga misterius.
Seluruh kekuatannya cukup untuk mengayunkan palu 100 kali atau lebih. Setiap kali kekuatannya hampir habis, dia duduk bersila di tanah untuk pulih. Dan begitu kekuatan batinnya pulih, dia segera kembali ke palu. Ini tidak hanya membuat tubuhnya marah. Berulang kali menghabiskan dan memulihkan, juga merupakan cara yang baik untuk meredam keterampilan surgawi misterius dan kemauannya. Sayangnya, hambatan tingkat pertama Mysterious Seven Skill masih tampak seperti penghalang yang tak tertembus. Latihan Tang San tidak bisa dikatakan tidak melelahkan, tapi dengan bakat alaminya yang melimpah, dia masih belum bisa menerobos dan masuk ke tingkat kedua. Tapi pelatihannya tetap tidak sia-sia. Meskipun keterampilan misterius surga tidak dapat ditembus, kekuatan internalnya masih diperkuat seiring dengan penempaan gumpalan besinya, dan kecepatan pemulihannya tampak sedikit lebih cepat dari sebelumnya. 11 hari berlalu, Tang San telah mengayunkan palu lebih dari 8.000 kali. Gumpalan besi terus menjadi lebih kecil. Itu sudah kurang dari sepertiga dari volume aslinya. Saat pelatihan dan kuantitas makanannya meningkat, tubuhnya menjadi agak padat dan kekuatan fisiknya tampaknya berevolusi secara bertahap. Akibatnya, selama proses penempaan yang tak henti-hentinya, konsumsi kekuatan batin secara bertahap berkurang. Dengan durasi kekuatan batin yang meningkat, kekuatan fisiknya juga meningkat pesat. Ketika dia menghancurkan palu itu 1000 kali, gumpalan besi itu pasti telah berubah. Itu adalah lingkaran kecil, dan meskipun pusat api yang berkobar menyala merah membara, dia masih samar-samar dapat melihat bahwa kotoran di bagian dalam tampaknya telah berkurang banyak. Menempa menjadi baja, kata ini muncul di benak Tang San. Ini juga membuatnya semakin bertekad untuk mencapai 10.000 pukulan palu. Dan jarak ketujuan ini sangat dekat. Kegigihan Tang San sangat mengejutkan Tang Hao. Baginya bahkan jika putranya ini terlahir dengan kekuatan super, tidak mungkin untuk bertahan lebih dari 3 hari. Gagang palu besi itu dibuat kasar agar tidak terpeleset, dan mau tidak mau akan menyebabkan cedera ekstrim pada telapak tangan. Tetapi dia menemukan bahwa meskipun Tang San menempa dengan jujur, kedua tangannya yang muda dan lembut tampaknya tidak berubah. Bahkan lecet tidak muncul. Karena Tang San tidak ingin kehilangan ayah ini, dan dia juga tidak ingin identitas masa lalunya diketahui, tentu saja dia tidak akan memberitahu Tang Hao bahwa ini karena berlatih tangan giok misterius sekte Tang. Untuk membuat senjata tersembunyi yang bagus, persyaratan paling dasar adalah kombinasi penglihatan, kekuatan tangan, dan usaha. Itulah yang disebut hati ke mata, mata ke tangan. Oleh karena itu, dalam regimen latihan sekte dalam sekte Tang, persyaratan mengenai penglihatan dan kekuatan tangan sangat tinggi. Mata setan ungu memiliki efek peningkatan maksimum pada penglihatan dari latihan di saat singkat ketika matahari terbit di timur. Tangan giok misterius bisa menyebabkan telapak tangan menjadi sangat kuat dan tahan lama, apalagi bisa menghalangi racun apapun. Kedua kemampuan ini adalah kursus yang dibutuhkan untuk murid sekte Tang dalam. Meskipun tangan giok misterius Tang San masih jauh dari mencapai tingkat yang cukup, itu masih bisa melindungi telapak tangannya dari lecet akibat abrasi. Selain itu, kekuatan menggenggam bisa disebut lengkap sekarang. Tang San tidak menyisakan tenaga untuk mengayunkan palu besi di tangannya. Dalam proses yang menjemukan ini, hatinya masih belum tenang sama sekali. Pemahamannya tentang dunia ini masih tentatif, tempat ini hanya desa kecil, tidak lebih. Di dunia yang disebut Douluo Dalu ini, benua ini memiliki 2 kerajaan besar, yang mungkin juga bisa disebut sebagai koalisi. Karena di dalam 2 kerajaan, banyak wilayah diberikan kepada pengikut feodal, dan jumlah bangsawan dengan angkatan bersenjata tidak dapat dihitung. Dari 2 kerajaan ini, yang Tang San adalah Kekaisaran Surga Dou, yang lainnya adalah Kekaisaran Bintang Luo Selatan Provinsi Fasinuo terletak di dekat perbatasan antara kedua negara, dan Desa Roh Kudus dekat kota Nuoding tidak lebih dari 200 li jauhnya. Tang San tahu dari pembicaraan di antara penduduk desa bahwa di dalam benua Douluo, seni bela diri dunianya tidak ada, tetapi ada semacam hal yang disebut spirit. Dikatakan bahwa setiap orang memiliki jiwa mereka sendiri, dan di antara mereka, sangat sedikit jiwa orang yang dapat menjalani kultivasi, melakukan pekerjaan yang disebut menjadi guru jiwa. Dan guru jiwa adalah panggilan paling mulia di seluruh benua. Tampaknya menurut legenda, 100 tahun yang lalu Desa Roh Kudus menghasilkan seorang roh bijak, dengan kata lain seorang guru roh terkenal. Spirit Sage adalah gelar untuk peringkat Spirit Master. Roh dibagi menjadi 2 kategori utama. Satu kategori adalah roh alat, dan yang lainnya adalah roh binatang. Seperti namanya, ketika roh adalah perkakas, itu disebut roh alat, dan dengan binatang sebagai roh itu disebut roh binatang. Secara komparatif, roh perkakas mencakup jangkauan yang lebih luas, dan sebagian besar orang semuanya memiliki roh perkakas, dan rasio roh.
Perkakas yang tidak dapat berkultivasi jauh lebih besar daripada roh binatang. Tang San pernah bertemu dengan satu-satunya orang di desa yang rohnya adalah beliung, yang jelas merupakan jenis roh yang tidak dapat berkultivasi. Namun meskipun demikian, pekerjaannya di lahan pertanian masih sedikit lebih cepat dibandingkan dengan penduduk desa biasa. Tang San juga sangat memahami bahwa karena setiap orang yang ditemuinya memiliki semangatnya sendiri, Tang San juga ingin mengetahui apa itu semangat bela dirinya. Lagi pula, apakah roh alat atau roh binatang? Keduanya cukup jika mereka bisa berkultivasi, bukan? Di antara orang-orang benua Douluo, roh itu terbangun pada usia 6 tahun. Dalam beberapa hari Tang San akan berusia 6. Untuk beberapa alasan dia samar-samar merasa bahwa alasan keterampilan surga misteriusnya tidak dapat menerobos, entah bagaimana terkait dengan jiwanya. Mengenai menjadi master roh, Tang San tidak terlalu tertarik, tetapi dia memutuskan untuk menjadi ahli senjata tersembunyi peringkat sekte Tang, tidak peduli seberapa kecil kekuatan internal yang dia miliki, bukan? Tang Hao, apakah kamu sibuk? Selama Tang San berusaha keras untuk menempa 10.000 kali, dia mendengar suara orang tua di luar. Saat itu sore hari, Tang Hao sedang dalam proses bekerja, membuat alat-alat pertanian, dan mendengar apa yang dikatakan hanya membuat suara, NG. Tang San, agak penasaran, keluar dari kamarnya, hanya untuk melihat seorang lelaki tua, tampak jauh lebih dari 60 tahun, dengan sosok kurus, tetapi semangat sehat dan hangat, pakaian sangat rapi dan rapi, rambut disisir rapi. Perbandingan dengan Tang Hao terlalu ekstrim. Orang ini, Tang San tahu, adalah tetua desa Roh Kudus, Jack tua. Little San, ayo, biarkan kakek melihatmu. Old Jack menoleh ke Tang San dan melambaikan tangannya. Tetua desa tempat ini adalah orang yang baik hati, sangat dihormati oleh semua penduduk desa. Dia sering membawakan sesuatu untuk dimakan. Kakek Jack, halo. Tang San berjalan di depan Old Jack, dengan hormat membungkuk padanya. Ketika seseorang memperlakukannya dengan baik, Tang San akan selalu mengingatnya di dalam hatinya. Tang Hao dengan acuh tak acuh berkata, saya sibuk, tetua desa. Old Jack sebenarnya tidak kurang dari 10 tahun lebih tua darinya, tetapi dibandingkan dengannya sebagai generasi yang sama, selalu memperburuk suasana hati Tang Hao. Old Jack sepertinya sudah terbiasa dengan perilaku Tang Hao. Tang Hao? Sang kecil dengan cepat menjadi 6 tahun. Dia harus ikut upacara kebangkitan tahun ini. Tang Hao melirik Tang San, dengan acuh tak acuh berkata, kalau begitu pergilah berpartisipasi. Hari apa ini? Old Jack berkata, dalam 3 hari, ketika saatnya tiba, aku akan datang membawanya, oke. Dengan penampilannya ketika melihat Tang Hao, dia sangat jelas ingin mengatakan, jika kamu menemaninya, itu mungkin akan menyebabkan penundaan. Tang Hao sedikit menunduk, tidak lagi memperhatikan tetua desa. Tang San, yang agak penasaran, bertanya, kakek Jack, apa upacara kebangkitannya? Old Jack dengan tegas berkata, kami semua memiliki semangat kami sendiri, yang akhirnya terbangun sekitar usia 6 tahun dengan upacara kebangkitan. Memiliki semangat, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam bidang tertentu. Bahkan roh biasa masih bisa membantu. Jika kebetulan Anda mendapatkan jiwa yang luar biasa, kita dapat berbicara tentang melakukan kultivasi, bahkan sejauh Anda mungkin bisa menjadi guru jiwa. Upacara kebangkitan diadakan hanya sekali setiap tahun. Saya tidak bisa membiarkan Anda melewatkannya. Itu adalah pelayan bangsawan dari Spirit Subho Nwoding City yang secara pribadi datang untuk membantu anak-anak desa kami bangun. Namun petugas tuan itu dianggap sebagai Spirit Grandmaster peringkat Spirit Master. Saat mengucapkan kata-kata Spirit Grandmaster, ada kekaguman yang jelas di mata Old Jack. Tang San hanya mendengar beberapa hal yang samar-samar tentang Spirit Masters, jadi saat ini dia secara alami tidak bisa membiarkan kesempatan berlalu begitu saja. Bertanya dengan saksama dia berkata, apa yang dimaksud dengan Spirit Grandmaster?